Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Phoenix Rahman, kelas 11 PES 3, akan menjabarkan biografi dari Leonid Vitalyevich Kantarovich. Beliau lahir pada 19 Januari 1912 di Saint Petersburg, Rusia. Meninggal 7 April pada tahun 1986 di Uni Soviet. Beliau adalah ahli matematika dan ekonomi Soviet yang berbagi hadiah Nobel Ekonomi 1975 dengan T.J. Koopmans atas bekerja pada alokasi optimal sumber daya yang langka. Kantarovich dididik di Universitas Negeri Leningrad dan menerima gelar doktor dalam bidang matematika pada tahun 1930 di usianya yang ke-18 tahun. Ia menjadi profesor di Leningrad pada tahun 1934, posisi yang dipegangnya hingga 1960. Ia mengeplai Departemen Matematika dan Ekonomi di cabang Siberia, Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet dari tahun 1961 hingga tahun 1971, dan kemudian menjabat sebagai Kepala Laboratorium Penelitian di Institut Perencanaan Ekonomi Nasional Moskow pada tahun 1971 hingga pada tahun 1976. Kantarovich terpilih ke Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet yang bergengsi pada tahun 1964 dan dianugerahi hadiah Lenin pada tahun 1965. Kontribusi besar pertamanya di bidang ekonomi datang pada tahun 1938 sebagai konsultan di Laboratory of Plywood Trust milik pemerintah Soviet. Kantarovich menyadari bahwa masalah memaksimalkan distribusi bahan baku dapat diselesaikan secara matematis. Teknik linear yang dikembangkannya sekarang disebut program linear. Kantarovich adalah seorang ekonom reformasi terkemuka yang analitis kritis non-dogmatisnya terhadap kebijakan ekonomi Soviet berbenturan dengan pandangan rekan-rekan Marxis ortodoksnya. Dalam bukunya tahun 1939, The Mathematical Method of Production Planning and Organization, ia menunjukkan bahwa semua masalah alokasi ekonomi dapat direduksi untuk memaksimalkan fungsi yang tunduk pada kendala. Pada saat yang sama, para ekonom lain seperti John Hicks di Inggris Raya dan Paul Samuelson di Amerika Serikat mencapai kesimpulan yang sama. Dalam bukunya yang paling terkenal, The Basis of Economic Research pada tahun 1959, Kantarovich menunjukkan bahwa bahkan ekonomi sosialis harus menggunakan harga berdasarkan kelangkaan sumber daya untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sekian penjabaran biografi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.